Hari libur kerja lagi-lagi dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk menemui warga Bogor, Jawa Barat. Presiden berkunjung ke sebuah mal di kawasan Cibinong dan menyempatkan diri makan di sebuah gerai. Kunjungan Presiden Jokowi ke sebuah mal di Cibinong mendapat sambutan hangat ribuan pengunjung. Teriakan Presiden Jokowi terus membahana. Antusiasme warga sempat membuat pas pampres yang mengawalnya kewalahan. Di Bogor sendiri, Presiden Jokowi sudah 3 kali mengunjungi pusat perbelanjaan. Uniknya, Jokowi selalu berpindah lokasi yang dikunjungi. Bisa, calon wakil gubernur petahana Jarod Saiful Hidayat menghadiri undangan menonton pagelaran wayang kulit semalam suntuk di lapangan Rindam Besar Pasar Rebo. Jarod pun turut berpartisipasi naik ke atas panggung untuk menghibur rakyat dan menyampaikan program. Pagelaran wayang bertajuk Gebyar Wayang 2017 mengajak masyarakat bersatu dan bersilaturahmi dengan menikmati seni budaya Jawa. Calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang hadir dalam acara ini turut naik ke atas panggung dan bernyanyi bersama sinden. Tidak lupa, Jarod menyampaikan beberapa program kerja yang sudah dijalaninya, seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, serta Kartu Pedagang Tradisional. Jarod juga mengingatkan agar tetap menjunjung tinggi sikap toleransi, tenggang rasa, serta menghargai satu sama lain. Tajuk Gebyar Wayang 2017 yang menjadi salah satu rangkaian kampanye Pilgub Putaran Kedua. Acara seni budaya ini diharapkan dapat mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya mengetahui situasi di sana. Kita sudah terhubung dengan Dazen Frila di Jakarta Selatan. Dazen, bagaimana berlangsungnya acara pagelaran wayang? Ya, Andini, malam ini suasana di lapangan Pesanggerahan Kodam Bintaro ini sudah diramaikan oleh masyarakat yang tampak antusias untuk menyaksikan pertunjukan wayang yang menjadi salah satu rangkaian dalam kegiatan kampanye Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat pada kampanye Pilgub Putaran Kedua. Direncanakan acara ini akan digelar semalam suntuk dari mulai pukul 9 malam pada malam ini hingga pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat pada Minggu 2 April besok. Dan acara ini menjadi salah satu highlight dalam kegiatan kampanye Ahok Jarot karena berbeda dengan kampanye-kampanye yang sebelumnya. Kegiatan kampanye kali ini lebih terfokus untuk mengajak masyarakat untuk bersatu dan bersilaturahmi dengan bersama-sama menikmati seni budaya Jawa, yaitu pewayangan yang menjadi suguhan utama dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan hal ini terbukti dari antusiasme masyarakat yang sudah hadir di tenda pertunjukan dari beberapa jam sebelum acara dimulai, walaupun tadi juga sempat hujan lebat dan suasana di luar juga masih rintik-rintik. Dan acara ini sendiri, Andini, merupakan salah satu dari 4 pertunjukan wayang dalam rangkaian Gebyar Wayang 2017 yang diselenggarakan oleh tim sukses pasangan Ahok Jarot dari Dulure Jarot dan juga koalisi organ relawan Basuki Jarot selama masa kampanye putaran kedua ini. Diperkirakan acara malam hari ini akan dihadiri sekitar 1.500 orang yang diundang dari 5 kelurahan di sekitar lapangan Kodam Bintaro, tepatnya di Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nah, beralih pada konten acara, sebenarnya seperti apa sih nanti pertunjukan pewayangan pada malam hari ini? Pertunjukan malam ini akan dibawakan oleh Dalang yang sekaligus menjabat sebagai Bupati Tegal, yaitu Ki Entus Susmono, di mana lakon atau cerita yang menjadi alur pertunjukan pada malam ini diambil dari kisah pewayangan berjudul Bimo Membangun Negara. Dan menariknya, pada cerita ini peran utama lakon yaitu Bimo menjadi cerminan dari Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama dalam membangun kota Jakarta. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan dalang pertunjukan pada malam hari ini, yaitu Ki Entus. Ki Entus, sebenarnya seperti apa sih makna yang terkandung dalam pertunjukan pada malam hari ini? Ini epas Mahabharata ya. Ketika Pandawa yang dipelopori oleh Bima itu sedang ingin membangun sebuah negara, bahwa Bima sudah membangun negara nih, sudah membangun negara, tetapi ibarat bahwa
sebuah perjuangan itu harus ada onak dan duri. Tetapi Bima dengan direstui oleh semua saudara-saudaranya, semua rakyatnya, maka Bima adalah mengalirkan sungai yang bumbet, menata jalan yang tidak rata, membuat peri kehidupan yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan kemudian Bima dan Pandawa akan membuat pencerahan terhadap sebuah hutan yang akan dibangun menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur dengan semangat rahmatan lil alam. Tapi benar tidak sih kalau Bima yang menjadi peran utama dalam tokoh pewayangan pada malam hari ini itu menjadi cerminan dari Basuki Cahayapurnama dalam membangun DKI Jakarta? Sebetulnya yang agak mirip memang Ahok dengan Jarot ini yang sudah melakukan, yang sudah ibarat masakan ini sudah mulai memasak. Sudah mulai memasak dan sudah memulai, kalau menurut saya ini. Bukan memulai dari awal lagi, bahwa sudah terbukti untuk memulai, tinggal meneruskan saja. Saya juga akan bertanya pemirsa kepada Ketua Koordinator Tim Kreatif dari Pemenangan Tim Baja, Pak Arya Bima. Pak, kenapa pewayangan dipilih menjadi media kampanye dalam kampanye Pilgub putaran kedua kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pagelaran yang ke-9. Selain Kang Entus, juga Kang Warseno Sleng dan tim Mantep yang juga kita minta mendalang di beberapa daerah wilayah DKI. Kita mengambil seni wayang adalah suatu pilihan yang merupakan media. Media untuk apa? Untuk memberikan pencerahan. Pencerahan dari mana? Tentunya dari peradaban yang sudah kita miliki sejak para leluhur kita, sejak para wali menyebarkan syariah Islam di Indonesia, itu menggunakan media-media wayang. Disinilah kita akan melihat wayang tidak hanya sebagai tontonan, tapi juga tuntunan. Untuk Pilkada DKI, kita ingin warga DKI lebih sehat cara berpikirnya. Kita ingin nuraninya bersih melihat bagaimana melihat sosok pemimpin yang akhirnya harus memberikan keputusan untuk memilih. Suasana sekarang iklimnya nampaknya kok orang Jawa begitu hebohnya. Kita ingin dengan media wayang ini, tontonan yang malam ini akan dihadiri oleh Pak Ahok dan Pak Jarot, dan sekaligus nanti akan disiarkan lewat siaran di Metro. Kita harapkan mampu memberikan pencerahan dan penyehatan masyarakat DKI dalam memilih. Terima kasih Cientus, terima kasih Arya Bima. Andini, demikian kemeriahan pada acara Gebyar Wayang 2017 malam ini di Jakarta Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Dazen Frila, terima kasih. Mengisi sisa kampanye putaran kedua. Mengenai proses evakuasi korban longsor di Ponorogo, kita telah terhubung dengan reporter Metro TV, Prihadi, langsung dari lokasi kejadian. Adi, hingga saat ini sudah berapa banyak korban yang berhasil dievakuasi dan masih berapa banyak yang terjebak di dalam longsor? Subi, korban dari kejadian tanah longsor yang terjadi di Ponorogo pada Sabtu pagi tadi masih belum bisa dievakuasi, Sumi, karena memang medan di lokasi sangat berat dan peralatan berat baru saja masuk ke area masuk mulut jalan untuk masuk ke lokasi bencana, Sumi. Dan memang seperti yang tadi saya katakan tadi, lokasi saat ini belum memungkinkan untuk dievakuasi. Jadi ketika kita berbicara berapa banyak korban yang selamat belum bisa dipastikan, namun dari data sementara sudah ada 28 warga yang diperkirakan masih tertimbun longsoran dari kejadian Sabtu pagi, Sumi. Ya, Adi, tadi selain medan yang berat, apakah ada kendala lain yang dihadapi oleh tim evakuasi dalam proses evakuasi? Kendala yang dihadapi oleh tim evakuasi saat ini sejauh ini hanya cuaca, Sumi, dan jalan yang licin menuju ke lokasi. Tim BPBD dan tim SAR sudah berada di lokasi untuk langkah awal sambil mereka menunggu alat ekskavasi atau alat peralatan berat untuk menyingkirkan material longsor yang saat ini berada di lokasi. Dan kemungkinan jika tidak dilakukan evakuasi terhadap ke-28 korban itu baru esok paginya, Sumi, yang akan dilakukan. Ya, Adi, bisa digambarkan bagaimana situasi atau kondisi cuaca saat ini di lokasi dan apakah ada kemungkinan ancaman longsor susulan? Saya baru meninggalkan lokasi, Sumi, sekira setengah jam yang lalu, dan cuaca sebelum saya meninggalkan lokasi sudah turun hujan cukup gerimis dan memang potensi untuk terjadinya longsor susulan masih diperkirakan dan berpotensi terjadi, Sumi. Dan seperti yang telah Anda sampaikan sebelumnya, Sumi, sebenarnya masyarakat
pada malam hari sejak tanggal 13 Maret itu sudah mengungsi ke lokasi yang cukup aman, dan tiap paginya mereka kembali ke lokasi bencana yang saat ini terjadi untuk beraktivitas karena mereka adalah penanam jahe, Sumi. Dan kebetulan pada Sabtu pagi itu longsoran terjadi dari ketinggian bukit setinggi 800 meter dan sejauh sekira 500-an meter. Dan di antara 28 korban itu, 2 diantaranya adalah perangkat desa, Sumi, yang memang saat ini mereka mengawasi kegiatan dan aktivitas warga desa. Demikian, Sumi. Baik, terima kasih Prihadi melaporkan langsung dari Ponorogo, Jawa Timur. Tanah longsor menerjang pemukiman warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan longsor ini menimpa puluhan rumah warga. Selengkapnya akan disampaikan oleh Fajar Agastya langsung dari Ponorogo, Jawa Timur. Fajar, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo terjadi pagi tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini menerjang 2 RT, yakni RT 2 dan RT 3 RW 1 Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung. Hingga saat ini terdapat sekitar 23 rumah warga yang rusak berat dan sebagian juga telah ambruk karena diterjang material longsor dari tebing setinggi puluhan meter yang ada di desa setempat. Dan beberapa juga terjadi korban luka yang dialami warga setempat akibat tertimbun oleh puing-puing bangunan rumah yang hancur. Sementara itu info awal yang saya dapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo bahwa sampai saat ini masih terdapat belasan warga yang belum diketemukan dan dugaan sementara mereka juga tertimbun oleh material longsor tersebut. Lantas korban yang luka-luka ini sementara yang sudah dapat dievakuasi akan dirawat atau sudah dirawat di rumah sakit mana, Fajar? Ya, sebagian warga yang mengalami luka-luka sudah dilarikan ke rumah sakit serta ke puskesmas terdekat untuk segera mendapatkan perawatan medis. Rata-rata mereka mengalami luka pada bagian kaki, tubuh, dan ada juga yang mengalami luka di bagian kepala. Ya, terkait dengan warga yang diduga masih belum ditemukan dan diduga masih tertimbun longsoran, bagaimana upaya pencariannya? Ya, hingga saat ini tim relawan dari TNI, Polri, BPBD maupun masyarakat masih bahu-membahu untuk mencari para korban yang diduga tertimbun oleh longsor. Namun karena kondisi tanah yang masih cukup labil, proses evakuasi pun ya saat ini masih berjalan cukup lambat dan dilakukan dengan ekstra hati-hati. Baik, Fajar Wiharjo melaporkan langsung dari Ponorogo. Kami masih akan terus menunggu informasi-informasi